berbeda zone. Ketika UK dan US kita mau tidur, mereka mulai berbisnis. Benar, kacau. Kacau kan? Tapi kita harus pantau kalau ada anak kita lagi tanding di sana atau apa. You have made 3 world champions, man. Ya. That's like I'm quite blessed ya untuk itu semua. 5 poin itu sebenarnya adalah 5 poin utama di entrepreneurship loh. Berarti sama aja ya. Sama aja, mau bro. lo di sport mau di apa, pokoknya nilai itu harus ada gitu. Same Persistensi, aja. konsistensi, resilience dan sebagainya. Itu same saja. Ya cuma mungkin dalam kalimat yang berbeda. Iya. Saya dengar juga ada harapan bahwa badan olahraga profesional Indonesia akan dihidupkan kembali. Do it more professionally. Bro, being a WBC executive, how do you spend your day? What's a day like buat seorang WBC executive? It's a very interesting question ya. So I will describe big picture-nya lah ya, big picture. So usually as a WBC board member of World Boxing Council Asia and Muay Thai for the world. So it demand me like say 1 week overall in the month untuk ke Bangkok to do like seminggu sebulan lah ya. Seminggu dalam sebulan ya untuk do my like administration job lah ya, offline meeting bla bla bla. Dan di luar itu I'll running my job as an inspector, supervisors of the boxing or Muay Thai event, boxing event mostly di Southeast Asia part and Asia also, tergantung assignment lah. But if you are talking about daily activity routine, usually I wake up like 7 o'clock right in the morning. So nowadays because of my healthy condition, kemarin karena recovery, I'll do a bit like Tai Chi. But before for sure every day in the morning meditation lah, just what meditation and Tai Chi and after that I'm start working like 9 o'clock to do some of the administrations, email, reply, everything, and a lot of like WhatsApp group chat because I have a lot of WhatsApp group there here in the boxing, Muay Thai, and others combat sport also related, especially but for WBC. Then also I also do some of the monitoring for my others business. Luckily we can do remote dari jauh, and usually it can takes like a half day until lunchtime. And lunchtime usually what I'm doing is like I have lunch with my team in my social media and my other stakeholder in Indonesia. So I usually selalu buat dalam satu minggu itu minimum 2 atau 3 pertemuan dengan stakeholder in boxing, Muay Thai, and combat sport. Teman-teman relate di situ juga dengan some of my business partner like Indonesia di sports and cheer in yang lain. Jadi doing lunch meeting and several couple of the like say coffee meeting from lunchtime to afternoon time, and go back to my house and my home, and also do another. If usually I also can work also for another dinner meeting with another stakeholders, and usually on the Wednesday and just Friday we also do the 5 p.m. to 7 p.m. Zoom meeting or GMIT meeting to the office, championship committee meetings, a promotion event meeting and everything. So like that, then after evening go back to my home, a bit relaxed, and doing some of my hobby, because I have another hobby like I love to collect some of perfume, everything, and try to sleep earlier now because jam berapa lo biasa tidur? I try to do everything before 11. 11 sekarang 12 is the maximum. I will shut off everything. But I start coba sebelum jam 11 because I need to relax and everything.
like I told you before about a bit of my healthy condition. yeah. Now I'm in recovery, and thanks to God, it's all the miracle of my life. But it's make me feel happy and now more glory. So it's good when I can now start to sleep earlier. Yeah. So then I start earlier, wake up in the morning. Minimum I need to sleep like 7-8 hours. Yeah. Then it's a routinity. Yeah. So then, but if on the weekend, usually like Friday, Saturday, and Sunday, usually we have the event, boxing event. I need to be another city or country to be an inspector or supervisors of the event. So my routinity will be a bit different, but which is more a lot of meeting with another stakeholder from that area. Ngomong-ngomong, berarti lu udah jaga rutinitas ini udah berapa tahun? So kalau yang saya bicara yang hari ini sih, maybe for the last 2 years. 2 years because I got a problem that conditions a lot 2 years ago. Jadi teman-teman, Dr. Sim ini hari ini depan gue ini lagi hidup di second life, bukan di first life. Jadi dia pernah kena serangan jantung ya? Ya, bukan serangan jantung, pembengkakan jantung. Pembengkakan jantung dan juga sempat complicated banget dan pokoknya long story short, dokter udah vonis lu harus operasi lah, inilah itulah, tapi at the end of the day dengan doa, dengan kegigihan, miracle happen and he is in front of us now in his second life. Thank you. Ya kan, recovering and still having the spirit to serve the sport industry and also mengoperasikan dari manapun dan di multi time zone ya bro ya, multi time zone dan itu sih keren bro. Thank you, bro. And I really wish for you to have a speedy recovery and become so healthy and inspire a lot of people and educate a lot of people that there is a lot of potential in the sport industry. Thank you so much, bro. Dari sisi leadership bro, ya kan? What does it take to lead in the world of sport combats? To lead in the combat sport industry. So kata kunci paling tepat adalah memang lead by example, ya, dan harus totalitas, ya, totality. We really need totality in this industry. Karena ini industri yang saya sendiri pribadi masih hakul yakin bisa sukses, bisa menjadi satu sumber atau sesuatu pekerjaan bisnis yang layak buat anak-anak, adik-adik kita sekarang dan ke masa depan. It's something that we need to do by our patience and patience. Jadi patient dan sabar. Ya, karena memang seperti tadi bro sempat bilang, ketika kita memanage manusia, memanage atlet, jadi you need to blend on his or her life. Ya, sometimes culture berbeda. Ya, sometimes ada family touch yang berbeda. Ya, sometimes religion. For sure, sometimes it's demographic. For example, like me, I'm here. I manage my fighter in Turkey. I manage my fighter in Malaysia and Singapore. So, but thanks to God also, now we are borderless. So we can connect every time, anytime. By phone, by Zoom, by social media, by Zmeet and everything. The time is not a burden for us. Also the distance. Time sometimes ada masalah dengan time zone. Makanya tadi thanks to God, also thanks brothers for your encourage for me. I'm really honored, also appreciate it karena saya dulu sempat mengalami hal yang seperti itu. Berbeda zone ketika UK dan US. Kita mau tidur, mereka mulai berbisnis. Kacau kan? Tapi kita harus pantau. Kalau ada anak kita lagi tanding di sana atau apa, at least commitment. At least we need to know how is their condition there. Or
If not, they are not tanding di sana, kita harus cari, tanda orang bilang cari kesempatan, opportunity. Jadi lu selain jadi leader kayak jadi parent juga ya? Yes. Kayak jadi parentnya si or talent brothers ini ya? and sister. Iya. Or brothersnya mereka. Iya. Ya, kakak atau ini ya. Kalau dia cewek ya kita jadi kakaknya dia juga. Iya. Gitu loh kan. Iya. Atau sometimes kita ngomong we need to act like their couples dalam arti positive thing ya gitu loh. Karena setiap manusia ini kan punya attitude yang berbeda dan punya sikap yang berbeda-beda. Yang we don't know. But this is an art. This is an art of to be a leader, because a good leader is a good listener. That's what Dr. John Maxwell taught me and coached me. So it's not easy to be a good listener, bro. So and true. And you are one of that. It's a good listener. Alice. Because a leader is a good listener, and you are only get the answer from the question you are asking for. So jadi kalau kita rasa ada sesuatu dengan dia, tanya. Because if we don't ask, we don't know about the question. Jadi asumsi. Ya kira-kira dia sakit perut ya, atau dia ada masalah, ya kan? Tapi kan kita nggak tahu. Mayoritas kejebak di situ ya. Jadi betul. Asumsi. For example, if let's say your fighter or your talent is female, maybe dia lagi menstruation, kan? We don't know. Emotional different, So we never been there, but we don't know, Maybe she has a problem with the girlfriend, a boyfriend or husband. Kita nggak tahu juga. Same like a man. Jadi we need to ask. Ya memang tidak semua yang kita bisa solve, but at least we can become a good listener. Dan kita hadir di situ ya. Yes, like kita good listener. Jadi orang itu merasa tercurahkan. Ketika kan pernah dengar brother kalau ada teman atau apa dia, Neil, I want to curhat nih. Dia curhat sepanjang lebar, you pun tak paham dia bicara apa, cakap tapi apa. Yang penting dia lega. Dia lega. After that maybe iya ya, benar juga ya. Kenapa ya? Padahal you don't even talk anything. Just cuma gimana gini. That is a part. That's a friend what are for. Bro, ngomong-ngomong, lo itu udah mengukir sejarah, bro. Dan ini gue nggak tahu apakah banyak orang menyadari apa tidak, tapi gue pribadi sangat appreciate, sangat bangga sama lo. Dalam perjalanan itu lo udah mengukir sejarahnya Chris John, Daud, Chino, Jordan, dan satu lagi siapa bro? Ongen Saknosiwi. Itu top 3 atau top 5 learning apa yang bisa lo share bro ke audience bro dalam mengukir sejarah itu bro? You have made 3 world champions man. That's like I'm quite blessed untuk itu semua. Saya pernah menjadi bagian sejarah hidup dari 3 adik saya yang luar biasa itu. Saya tidak sendiri bro. Saya ada tim, beberapa partner saya yang luar biasa juga beserta saya kemarin berjuang. Yang sekarang walaupun kita terpisah dalam artian tidak bersama-sama dalam satu tim, tapi kita selalu menjadi brother, selalu menjadi sahabat yang tidak pernah terputus tali silaturahim. Tapi saya blessing about this because Chris, Daud, and also Jordan and also Ongen Saknosiwi adalah selamanya jadi adik-adik saya, saudara-saudara saya. Banyak suka duka kita lalui bersama. Kami pernah bertanding kemana-mana, ke Amerika, Eropa, Uruguay, sampai ke jangan dikata negara-negara Asia gitu loh. Ongen prajurit TNI Angkatan Udara, yang talentsnya begitu luar biasa, menjadi sebuah kebanggaan juga buat saya. Dan wherever they are now, personally I wish them all the best, all the next career. Chris menjadi seorang usahawan dan promotor yang sukses, saya dengar lahir, dia juga motivator. Daud sebentar lagi akan menjadi anggota DPD RI yang terhormat. Luar biasa, adik saya itu sudah bisa nyanyi. Dan Ongen masih bertanding dan I hope he can become another world champion with another journey. Then seperti tadi kita bicara di awal, saya pribadi masih punya satu goals, bahwa if God allow
then together dengan teman-teman yang lain, stakeholder yang lain, mari kita buat juga another world champion di boxing, Muay Thai, kickboxing, or another combat sport or whatever, because this is a part of my passions to do that. And juga pembelajaran yang lu dapat apa dari pengalaman lu ini, top 5 pembelajaran yang lu dapat apa? Iya, kalau kita bicara pembelajaran utama yang paling dapat, satu adalah tentang persistensi. Persistensi itu sesuatu yang memang harus kita lakukan kalau kita mau sukses. Ya kan. Kedua, totalitas dalam melakukan apapun, ya kan. Totalitas, persistensi, totalitas, dan networking. For me, networking ini mungkin hampir sama dengan kita bicara silaturahim. This one is everything. Without networking, you are maybe definitely nothing. Ya, karena bisa jadi semua yang kita punya, saya pribadi juga, apa yang saya punya hari ini, puji syukur, dapatnya dari itu semua, dari teman ke teman. Maybe tidak direct, tapi can be effective to your other business. So number 4, kita bicara tentang loyalty. This one ini penting sekali, karena dalam bisnis ini loyalty itu bukan berarti kita harus selalu bersama, ya, tapi bagaimana your heart could be always support this. Ya, karena manusia itu boleh, pernah mungkin ada ungkapan katanya, mencintai tidak berarti memiliki. Okay, that's maybe sometimes benar, ya. Tapi ya, that is life, ya kan. Kalau dengan manajemen yang lebih baik dan dia bisa mencapai lebih baik, why not? We need to realize we are not be there, but so that's why kita mesti juga improve. Loyalitas di sini bukan mengikat, ya, tapi saling menghargai, saling menghormati, dan tahu batasan. Yes. Dan yang terakhir adalah blessing. Menurut saya paling kunci yang saya selalu belajar adalah kita harus selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita punya hari ini. Bersyukur sudah dengan apa yang sudah kita capai. Ya, belum besar sih buat Indonesia khususnya gitu loh. Ya, tapi paling tidak sudah mencapai satu milestone yang that might be not everybody can achieve that, but we do hope with this milestone I personally also can with the team can help another brothers or sister to achieve another milestone, because like I always believe, yang saya ngomong tadi adalah together we are stronger. Dan kita tidak ada like kata orang zaman dulu, team is together everyone achieve more. Betul. Jadi tidak takut untuk dibagi, karena yang kau tabur itulah yang kau tuai. Luar biasa. So that's why I always believe the blessing, bersyukur itu adalah kunci dari semua itu. 5 poin itu sebenarnya adalah 5 poin utama di entrepreneurship loh. Berarti sama aja ya. Mau lo di sport, mau di apa, pokoknya nilai itu harus ada gitu. Persistensi, konsistensi, resilience, dan sebagainya. Itu same saja. Ya, cuma mungkin dalam kalimat yang berbeda. Iya, setuju. Bro, sekarang kita masuk sedikit aja ke ranah inovasi. Inovasi di sini mungkin gue mau lo kasih advice, bro. Jadi kasih advice buat teman-teman. Jadi advice di sini adalah advice untuk teman-teman yang lagi di industri sport, especially combat sport di Indonesia. Apa sih masukan-masukan, feedback yang menurut lo, personal opinion lo ini. Jadi bukan berarti lo menggurui siapapun, tapi ini personal opinion lo. Indonesia harusnya kalau bisa mempersiapkan A, B, C, ini akan lebih bagus. Dari sisi komitenya, dari sisi gelanggang olahraganya, dari sisi apanya, regulasinya atau apanya, kira-kira masukan-masukan yang bisa lo advice, mungkin dari sisi inovasi. Ya, jadi ini saya nggak beri advice lah. I'm still nothing lah. We are still growing dan humble banget ini orang. Tapi kalau boleh saya mengutarakan isi hati dan sebagainya. Ya, pertama kali kalau kita bicara tentang buat para stakeholder yang ada dan yang baru mulai dan sebagainya, paling penting adalah satu, kita berani big dream. Ya, big dream itu penting, ya kan. Nah, tapi big dream itu tidak cukup kalau nggak punya nggak punya planning yang baik, ya, organizing yang baik,
acting artinya benar jalan, jangan hanya planning, aksinya iya. Dan yang terakhir ada controlling yang baik gitu loh. Nah tapi kalau kita bicara lagi secara overall untuk dunia olahraga Indonesia maupun combat sport khususnya, ya memang saya pribadi masih mengharapkan pemerintah khususnya memberikan atensi khusus profesional ataupun amatir semuanya punya cara untuk mengibarkan dan melantunkan lagu kebangsaan kita. Semuanya sama menurut saya gitu loh. Eventnya sama dan at the end of the day is for Indonesia dengan cara yang berbeza-beza. Nah, if kalau sampai podcast ini didengar atau dilihat oleh yang punya kewenangan buat itu, please give more attention and give more support. Kalau tidak dalam bentuk spons uang dan sebagainya, adalah moral dan sebagainya, regulasi lebih ya kan kita saya tidak sebut kenapa, tetapi oke lah ini saya sendiri pernah mengalami dan bukan jadi rahasia umum, mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar bahwa beberapa bulan yang lalu terjadi banyak bukan isu sebenarnya kejadian bahwa ketika teman-teman dari luar negeri pulang ada yang bawa piala kemenangan bahkan bawa belt dari ini dipajakin. Nah itu kan satu yang nonsense menurut saya. Didn't make sense. Itu padahal suatu kebanggaan buat negara. Boleh dengan segala will do respect mungkin bilang oh enggak kok ini kenyataannya ada gitu, kenyataannya ada gitu loh. Dan minta tolong lah kalau itu ya kan, terutama dalam kalau saya bilang pengalaman saya selama ini dan ini adalah masalah paling gampang itu masalah visa. Kan untuk bertanding ke sebuah negara kadang-kadang kita butuh visa yang enggak semua atlet itu bisa memenuhi syarat. Kalau dia perlu bertanding di Amerika, not a lot of people it's easy to get American visa, US visa. Jadi dari pihak pemerintah sini memberikan permudahan lah. Minimum for the athlete, coach, and the team you need to support them gitu loh. Karena kalau mereka disuruh maaf ngomong untuk melampirkan syarat-syarat normal, misalnya saldo bank mana ada. Bukan kita tidak ini, tapi memang pasti lah. Beda beda. Kalau ini adalah delegasi sport dari Indonesia, itu lebih beda. Jadi ada mungkin maybe I don't know if saya dengar juga ada harapan bahwa badan olahraga profesional Indonesia maybe akan dihidupkan kembali, do it more professionally. Maybe even like some athlete we can give them let's say special pass atau special kartu khusus like kalau dulu ada travel itu ada Apex card gitu loh kan, ya dia bisa punya kartu khusus selama dia bertanding untuk kartu yang periode itu dia boleh bebas visa ke beberapa negara dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa buat karena kami tidak punya kewenangan buat lakukan itu. Even I'm a board member of the world in Muay Thai and Asia in boxing. We don't have the power to do that. It should be in the country. So if they can be facilitated, I believe our atlet-atlet pun akan lebih semangat. Begitu juga para promoter dan sebagainya. Karena memang kita sudah jadi rahasia umum ketika mau menjadi promotor sama pro ini Anda harus invest. Kan Anda harus keluar uang. Itu adalah resiko yang harus tanganin. Tapi memang itu investasi yang memang bisa terukur kalau Anda melakukannya dengan baik dan benar. And it takes time. So that's why you need to have the 2P, patient and patient. Benar-benar punya passion dari dalam hati dan kesabaran. Karena nggak ada yang instan di dunia ini. Jadi, yakin dan sabar harus percaya, dan ketika itu ada, puji syukur insyaallah kita bisa menuju ke Indonesia emas di 2045. Saya pribadi yakin kok Indonesia dengan 270 juta penduduk, kita aja for example like boxing, we only have 7 world champion bro. So 7 world champion, kalau kita calculate major world champion only 4. Can you imagine we have 270 million. Cuma ada 7 Thailand they have only like 80 million 80 million. They have more than 40 world champion. 40 lebih. Philippines only 40 lebih sekian juta orang. They have more than 30
Wow. Oh ya, 32 atau 32 termasuk yang female. Ya, yang female. Nah, they can do that. Gitu loh. Why we cannot do that? Iya kan? Ya oke, kita enggak perlu bicara kita nyanyiin Amerika, UK terlalu jauh lah. Terlalu jauh. Kita lihat dekat-dekat dulu aja. Iya, dekat-dekat aja. Lawan Thailand. Oke, sekarang nowadays we don't have any one of the world champion. Even minor world champion tak ada. Ya kan? Jangan ngomong WBC, WBA, WBO or IBF. So we don't have even the last major world champion we have was Christian. Ya, so ini saatnya kita ini. Kalau kita tidak bisa buat juara dunia di boxing, kita make another big world champion in Muay Thai or in kickboxing. Karena jalurnya juga ada. Iya. Ya kan, sama-sama kok bendera kita di negara ini. Jadi kita bisa lakukan, bisa karena kita punya talentnya. Cuma memang ya kita butuh support seperti tadi. Iya, betul. Banyak stakeholder punya involvement ya. Yes. Itu sih, Bro. Luar biasa, Bro. Oke. Nih ngomong-ngomong, Dr. Sim ini selain atlet, promotor, ya kan sekarang regulator di dunia olahraga, dia itu juga fragrance influencer. Nah, lo bingung nggak lo? Dan reviewer. Dapat dari mana lagi data? Jadi dia itu punya talent mencium fragrance dan bisa menilai ini fragrance bagus, ini fragrance perlu dibenerin, dan juga dia bisa nge-review. Nah ini lucu nih, gue pengen tanya sama lu nih, Bro. Dari mana tuh hobi bisa muncul lu, Bro? Ya, oke. Dapat aja lu. Jadi gini, Bro, that is a part of my hobby, hobby, passion saya juga. Jadi itu membuat saya kadang-kadang setelah cium yang wangi-wangi itu otak saya lebih jernih, lebih jernih, dapat banyak inspiration dan sebagainya. It's coming out because I was a collector awal, dan memang dalam budaya kami itu smells good is a part of our worship to the God. Jadi ada kulturnya. Nah akhirnya waktu awalnya ketika pandemik kita kan tak bisa keluar rumah dan sebagainya, saya start iseng lah posting saya punya collection. Awalnya begitu saja. Iseng aja. Kemudian gayung bersambut ada teman-teman local industri UMKM namanya datang, tanya, Kak rate cardnya berapa? Saya pun tak paham apa itu rate card kalau waktu itu ya gitu lah kan. Bingung saya gitu lah. Tapi ya oke lah, I start to saya bantu, tak dibayar ada kemudian barter produk dan sebagainya. Dan puji syukur alhamdulillah sampai sekarang mulailah terkenal lah. Not the best but one of the famous, nggak famous lah. Oke lah. One of the fragrance influencer lah ya. Kalau bicara itu mereka sering undang saya lah. Then I'm quite blessed. I help a lot of the brand teman-teman lokal, bahkan juga mulai dikenal di distributor Timur Tengah, ada from Dubai, and also from abroad like Eropa, like Dolce & Gabbana, Mikalev dan sebagainya. Sometimes mereka distributor itu mereka launching new product, mereka undang beberapa expert, saya termasuk salah satu yang kadang-kadang sering kayak kalau di dunia wine itu ada wine taster gitu kan. Yes. Lu kayak di situ kan? Iya. Dan saya keren. Masih banyak belajar masih melatih some of my mentor saya belajar dari teman-teman reviewer yang lebih senior dari saya juga. Still nothing lah, tapi hobi berkembang dan juga sudah mulai punya brand sendiri bekerja sama dengan local brand. Kita melakukan collabs brand perfume. Nama brandnya? It's a Moon, boleh sebut saya? Boleh. Moonspot. Moonspot. Kita ada 2 produk namanya Eminences and Mindfulness. Ini coba lo jelasin. Nah ini momen gue pengen tahu nih, lo kalau nge-review gimana? Coba jelasin. Eminences itu kita create sebenarnya untuk perfume pada saat kita workout. Workout because the more you are sweaty, the more the perfume perform well. Blendingnya jadi mantap. Karena dia akan dibuka oleh Italian bergamot dan sedikit ginger, geranium, and terakhirnya ada dibalut dengan bedak seperti musky and tolki. Jadi semakin berkeringat,
semakin itu rasanya semriwing. Semriwing. So it's a perform well. It's actually perform on the heated. Iya. Ya. Malah makin lu keringat. Makin keringat karena memang itu I did it because I do the research because I also spread the sample to the athlete. Yeah. Mindfulness we created for the dalam sport itu ada namanya sensorik dan kinetic. Okay. Now mindfulness is for kinetic. Okay. It's for the sport that need calm, something's warm, pleasant like yoga, pilates. Lebih ke indoor gitu ya. Yes, tai chi. Yeah. Not indoor tapi yang lebih perlu lebih ketenangan. ke mind power ya, power ya. Ya, maybe even chess jatuh. Yeah. Ya karena butuh concentrate. Karena itu basisnya adalah amber. Okay. Ya amber dan juga ada cedarwood and dibalut dengan ada sedikit leathernya. Jadi itu menstimulasi kita untuk lebih tenang dan fokus ya. Yes, amber kemudian lavender. Okay. Nah, lavender itu kan kalau Anda tidak pakai untuk olahraga itu, Anda juga bisa pakai untuk afternoon, evening, menjelang tidur. Yeah. Karena lavender dasarnya untuk bikin ketenangan. So and it performs well on the aircon condition. Yeah. Jadi dingin dia lebih baik dan sebenarnya tidak hanya dipakai untuk sport, namanya aja moon sport gitu, sport, tapi bisa juga dipakai untuk daily activity like eminences and mindfulness. Jadi kalaupun orang nggak harus soal sport ya, tapi kalau orang memang kebanyakan misalnya sales dia kerjanya lebih di jalan dan sebagainya, active outdoor ya, lu pakai yang itu. Kalau lu lebih butuh concentration behind the desk, kadang-kadang kebanyakan bikin report, back office and all that. Tapi di AC karena kalau ada teman-teman kan mungkin lebih banyak di outdoor even bisa dipakai teman-teman ojol dan sebagainya. Itu akan perform lebih keringat lebih bagus. Tidak berarti di AC nggak bagus, tapi memang di situ kita create karena memang itu. And nanti mungkin the future I'll make another perfume that more that sophisticated, something yang mengingatkan kita. Parfum itu bro banyak filosofinya. Jadi ada parfum yang ketika Anda spray ada seperti kembali ke masa Majapahit. Maybe you spray that, you feel you are on the top of the moon. Or some now is a lot of that. You spray that, you feel like you eat the hot chocolate, black forest cherry cake inside. Dia ngaktifin sensori banget sih. Then it's of the good perfume. They have their own story. Their own story. But even now in Europe and UK, they more created that a lot of like some perfume spray smells like a credit card. So if you want to be like old money, you smells like a lot of like credit card. So but we never smell credit card. Gimana lagi Ada yang smells like holy water. Ada smells like a new Balance sports shoes. Dia banyak udah makin kreatif banget ya. Iya, dan banyak sekali sekarang sudah banyak collaboration. Mungkin sedikit saya tambahin. Memang we need do something collaboration yang big di dunia olahraga ini gitu loh. Like our WBC itself, we do a lot of collaboration. Bahkan terakhir kita ada WBC did a collaboration with the PGA Golf Tour. So can you imagine ada golf tapi di tengah-tengah ada pertandingan boxing. Nah, there's a lot of things. And one thing, if I may give them, I will do another event at the end, the November, the WBC Muay Thai Indonesia Festival. That is the first event in Indonesia Muay Thai professional fight combining with the bodybuilding. Dan di situ akan hadir Sohib lo, Bro Aderai, the living legend of the bodybuilding, the man who living at the bodybuilding itself. The 3-time natural bodybuilder world champion. Dan saya tak perlu sebut banyak lah tentang Bro Aderai. Everybody know about him. So he will be there to support us, to be one of our guest sponsor.
Itu tanggal berapa tuh bro? 10 November tepatnya. 10 November. Ya, ada beberapa rangkaian acara mulai dari 8 November. Terus kalau mau pesen tiket atau apa di mana tuh? Oh ya, sebentar lagi kita akan mulai buka registration. You can stand out in our WBC Muay Thai Indonesia Instagram page. Mulai kita ada kerjasama dengan beberapa media partner. Yang insyaallah nanti minggu depan saya akan announce media partnernya apa. One of the national media news in Indonesia. So 8 sampai 10 November ada serangkaian acara. Memang sebelumnya ada certification coach dan sebagainya, kemudian member fight dan international fight. Keren. Ya kita kita coba untuk membuat pertama kalinya dalam Indonesia ini. Okay, I wish you all the best for that. And once again, thank you for sharing. Thank you for telling an amazing story. And I'm grateful. I'm really grateful. You can have a drink, bro. Yeah. Thank you. My pleasure also to thank you for inviting me. Yes. It's been a good pleasure to us to meet again. So I hope this one can be educate and we just sharing lah. Yeah, nothing to do. Okay. All the best, bro. Success. All the best. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you. All the best. Success. See you guys.